Pertama Pak itu Del Effendi. Coba. Itu apa maksudnya Islam kontemporer itu? Kontemporer itu yaitunya mengenai alat modern itu, Pak. Alat modern. Deli Sartika. Iya, Pak. Islam kontemporer itu adalah salah satu bentuk atau perkembangan Islam yang berkaitan dengan tantangan atau perubahan dan dinamika kehidupan modern. Iya. Contoh dinamika kehidupan modern itu apa? Julian. Islam, kalau menurut saya Pak, Islam kontemporer itu merujuk pada bentuk dan praktek Islam dalam konteks zaman modern. Jadi istilah itu mencangkup berbagai adaptasi ataupun respon umat Islam terhadap perubahan sosial, politik, budaya, dan teknologi yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi teknologi yang terjadi pada saat sekarang ini itu Islam itu kan dakwah dengan memakai mikrofon, misalnya gitu Pak. Mengembangkan ajaran-ajaran tradisional dengan Islam gitu. Baik. Oke, udah. Oke Pak, saya jawab ya Pak. Ya Pak. Iya. Tadi Bapak meminta bagian dari contoh kontemporer itu adalah yang modul dari kontemporer itu adalah yang pertama ekstremisme, kemudian transaksi modern dan gender Pak. Oh iya. Ekstremisme. Apa yang diketahui tentang ekstremisme teriak? Deli Sartika, coba. Apa? Ekstrim itu adalah yang termasuk dengan fanatik, Pak. Fanatik itu misalnya bisa diambil dalam Tal-Fikri, yaitu salah satu seorang muslim menuduh orang muslim dalam keadaan kafir. Yang mereka itu. Iya. Kafir itu kan sebenarnya artinya kan tertutup. Kafir itu ya Pak. Iya. Kalau non muslim nanti malah nggak jelas itu. Jadi cuma ya biar aja, mereka juga harus diajari gitu. Jadi kita mengatakan orang kafir itu kafir tidak ekstrim. Jangan nanti diajarkan ke anak muridnya, oh, itu ekstrim, ya enggak lah. Itu bahasa Al-Quran, berpahala kita membacanya kok. Ya Pak. Berpahala. Surahnya apa itu Bu? Dalam Al-Quran itu? Deli. Surah apa itu? Yang eksplisit tuh. Surat apa dalam Al-Quran itu? Membaca Al-Quran Ibu? Sering Pak. Sering ya. Yang apa? Itu terdapat di dalam surat Al-Kafirun Pak. Oh ya, udah. Hafal. Hafal suratnya kan? Hafal Pak. Ya, ingat aja. Iya. Kuliah Ayyuhal Kafirun. Modern. Apa itu transaksi modern maksudnya? Transaksi modern adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara online melalui media sosial. Kasusnya apa? Kasus yang kalau di transaksi online ada pernikahan online, Pak, jual beli online. Iya. Kalau nikah online sah apa tidak? Ada dua pendapat, Pak. Nah, ya pendapat yang mensahkan gimana bunyinya? Pendapat yang mensahkan dari Alasannya. Alasannya karena sudah ada persyaratannya walaupun tidak dalam satu majelis. Syaratnya apa itu? Ada wali, ada pengantin pria, wanita, ada saksi, dan ada mahar. Ada penghulu. Oh gitu ya. Tapi enggak bertemu mereka itu, cuma bertemu di udara, gimana itu? Boleh berpendapat, Pak? Iya tentu boleh, ini Bapak tanya. Kalau di Muhammadiyah kan membolehkan karena sudah memenuhi persyaratan yang ada walaupun tidak dalam satu majelis. Cuman kalau saya berpendapat pernikahan harus dilakukan dalam satu majelis. Jadi dalam satu ruangan. Jadi ada semuanya, tidak dalam keadaan online. Oh gitu. Kalau online itu emang enggak satu ruangan? Tidak satu ruangan, satu room ya Pak ya, satu room begini ya kan. Tapi saya lebih cenderung ke
yang satu majelis. Oh gitu ya. Jadi online nggak sah. Enggak, Ya itu kan satu link, enggak. ya. Satu link itu enggak satu ini. Kayak sekarang lah gitu. Kalau orang tidak masuk sini kan enggak kelihatan. Saya paham Pak, tapi untuk dalam pelaksanaannya saya lebih cenderung ke yang satu majelis. Oh, yang harus hadir ya? Iya, ada semuanya. Kalau aspek hukumnya terpenuhi tidak? Aspek hukum yang online ya, Pak? Ya. Kalau dari aspek hukum, saya rasa sudah terpenuhi karena sudah ada semuanya. Oh iya, cuma perasaan aja ya. Iya. Kebersamaan itu yang apa tuh ya? Iya. Kalau mentala online, sah apa enggak? Saya Pak? Iyalah. Berbanding kayaknya tadi pendapat yang pertama. Ya iya, sah apa enggak gitu? Tidak Pak. Tidak, kenapa kok tidak? Tidak, karena tidak secara langsung di hadapan orangnya gitu. Ada memang syarat mentala harus langsung. Kalau Bapak ini yang biasa yang mentala itu bapak-bapak biasanya. Kata ibu-ibu, kalau bapak gimana? ini pendapat ya Pak ya. Ya, Kalau mentala online kan udah kejadian itu, udah pernah kejadian. Ada Ya. juga melalui SMS pernah juga kejadian. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya talak online itu sah karena orang yang bersangkutan. Iya. Baik gitu. Kalau mentalak sah berarti nikahnya juga sah tuh ya. Nikah online Pak. Ya. Kalau menikah online itu udah pernah juga kejadian Pak di waktu zaman COVID Pak. COVID itu orang Lombok sama orang Mekah itu nikah online. Kenapa? Karena rukun nikah itu kan yang pertama kan ada wanita, pria, dan juga ada wali yang nikah. Ada Itu saksi. akad sah, ada saksi Ada juga. saksi. Ya. Itu sekarang apa menikah makin mudah, talak juga makin Mudah. wah, makanya hati-hati dijaga itu. Dijaga baik-baik itu. Ya. Tapi kan namanya IT itu katanya mempermudah, tapi juga mempersulit gitu. Kadang mempermudah, kadang mempersulit. Baik, bahasan itu. Gender Pak, gender. Gender. Gender Pak. Mau lihat gender itu apa? Saya Pak, Ya. gender itu kesetaraan jenis kelamin. Kalau dalam Islam memandang itu kesetaraan jenis kelamin, maksudnya Kesamaan ya. maksudnya sama-sama diciptakan sebagai manusia, walaupun mesti ada laki-laki dan perempuan. Iya, maksud bukan kesamaan ya. Kesetaraan gender itu dari segi penyebutannya saja Pak. Jadi prinsip yang mengatakan bahwa semua orang jenis kelaminnya itu yang kesetaraannya itu dari segi hak, kesempatan, perlakuan yang sama dari berbagai aspek kehidupan. Gitu. Oh begitu. Harus Gender dijaga itu- dari kesetaraannya di kerja. Gitu. Gender itu ada dibahas dalam Al-Quran apa enggak? Atau itu produk baru? Ada di dalam Al-Quran itu Pak. Apa itu? Menjelaskan seperti dikatakan tadi bahwa Apa contohnya? Apa pernyataan yang anda dapat dalam Al-Quran masalah gender itu? Al-Quran itu mengajarkan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua manusia termasuk konteks gender. Jadi Al-Quran menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan setara di hadapan Allah dan keduanya juga memiliki tanggung jawab yang
tanggung jawab yang serta hak serta tanggung jawab yang penting dalam kehidupan gitu Pak. Iya. Jadi bisa sama. Tanggung jawabnya sama atau gimana? Apakah tanggung jawabnya? Kalau dari segi tanggung jawabnya mungkin berbeda ya Pak, karena misalnya laki-laki itu kan lebih kuat fisiknya gitu. Kalau perempuan kan lebih lemah. Jadi dari segi tanggung jawab berbeda kalau menurut saya Pak. Beda ya. Itu ada yang dalam segi tanggung jawab tatanan moral, perempuan dan laki-laki itu bertanggung jawab sama gitu Pak. Oh bisa. Iya. Memang dalam Al-Quran atau hadis yang nanggung laki-laki itu perempuan? Enggak. Enggak sepenuhnya sih Pak. Nanti di akhirat yang punya tanggung jawab terhadap laki-laki itu perempuannya, istrinya gitu ada? Ada Pak, kalau ada itu memang di akhirat yang lebih ditanya dulu memang tanggung jawab dari laki-lakinya, suaminya. Nah, kalau perempuan ditanya tanggung jawab tentang suaminya enggak? Tidak Pak, tidak, hanya saja dia lebih bagaimana perlakuannya, tanggung jawab dia mengurus suaminya. Tapi kalau dari segi hanya dari segi ibadah saja Pak. Tapi kalau dari segi tanggung jawab penuh dunia akhirat tidak gitu. Hanya mungkin dunia saja gitu. Jadi yang kesetaraan itu seperti apa? Kesetaraan itu dari segi ibadah gitu. Sama-sama mendapatkan. Ibadah kan aturannya sudah jelas. Gender itu kan tidak masalah ibadah. Ya, dari segi selain ibadah. Gender itu masalah muamalah itu. Iya sih Pak. Dia produk sosial. Itu kesetaraan. Kesetaraan tidak berarti bersamaan. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Iya. Itu kan? Iya. Nanti kalau ditarik sama bahaya, nanti ada baut menikah dengan baut itu kayak di gereja itu. Obeng sama obeng nikah diberkati sama pastor itu kan. Islam tidak akan seperti itu gitu. Iya. Iya. Perempuan itu jodohnya laki-laki. Iya. Kesetaraan ya gender itu kalau dalam Islam kan memang misi utamanya kan mengangkat derajat kaum wanita. Iya Pak. Iya Pak. Ya, tadinya wanita itu dianggap barang dagangan, kemudian diangkat derajatnya. Tadinya laki-lakinya suka-suka mau berapa istrinya. Raja Jawa itu ada yang 40 istrinya. Enggak tahu Raja Jawa sekarang apa, ada yang 1000 dalam kisah Mahabharata, bahkan Arjuna itu istrinya 1 juta kurang 1. 1 juta kurang 1. Banyak. Nah, oleh Islam kan itu diatur karena itu fitrah ya, itu fitrah dan juga ada aspek sosialnya. Orang boleh berpoligami tapi syarat-syaratnya agak ketat. Kalau bapak apa ini nggak mampu. Adil siapa ini? Belum Pak. Belum lagi kepikiran itu. Wah. Nanti ada kepikiran. Tahu sawitnya belum. Ternyata Padel ya. Ya, diatur paling banyak 4. Itu pun kalau bisa berlaku adil. Kalau tidak ya 1 saja. Itu emergency exit. Biasanya itu isunya. Ya.
Jangan ditolak. Kalau ditolak itu mosok. Itu ayat Al-Quran bukan. Kalau tidak mampu persoalan lain, gitu. Tidak mampu berarti tidak mampu ya Allah mengampuni. Mampu ya Allah mengampuni juga kalau adil. Kalau tidak ya tidak.